banyak di hotel, tapi juga bergerak di komunitas sosial, di komunitas pariwisata yang memang eh, sudah sejak lama, bahkan sejak masih ngampus ya. Nah, Mas Hatta sendiri salah satu organisasi nasional, komunitas nasional yang memang bergerak di bidang pariwisata, di mana kita menjadi tempat berkumpulnya para pelaku, organisasi pelaku, pemerhati dan pencinta pariwisata Indonesia ya, untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Kita sebetulnya beda baju saja, tetapi jiwa kita, hati kita kalau dibelah ini sama ya. Oke, saya skip aja soal ini. Beberapa kegiatan kami di Masata, salah satunya kita sudah berkomitmen untuk mendukung UMKM, kemudian pembangunan jejaring, pemasaran nasional, lalu pengembangan SDM khususnya di bidang pariwisata dan dukungan padat karya untuk pariwisata kita. Sementara di Lombok Tengah maupun di NTB, kita tahu bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan, di mana pariwisata adalah salah satu daripada lokomotif pergerakan ekonomi kita yang memberikan multiplier effect kepada NTB ekonomi ya dan semuanya. Kita kepengurusan Masata ada lebih dari 100 DPC seluruh Indonesia, di mana untuk DPD-nya itu sudah hampir ada 28 kepengurusan di provinsi seluruh Indonesia. Yang sudah kami lakukan di 2020 di zaman COVID sampai hari 2022, salah satunya ada pendampingan homestay di Desa Wisata Sukarare. Kami terlibat betul di penyiapan rumah warga untuk hunian para spektator MotoGP waktu itu, yang kita tahu bahwa kita kekurangan kamar, bahkan banyak yang ngemper di tenda-tenda maupun di beberapa rumah warga waktu penyelenggaraan event di Mandalika ya. Lalu beberapa kegiatan kami, pendampingan UMKM, kemudian pemasaran produk, membantu beberapa pengrajin di desa wisata. Lainnya adalah pendampingan untuk desa wisata Sade dalam Lomba Buca Awards pada tahun 2021. Lalu ada Karangsedemen, tadi Karangsedemen saya lihat hadir, terima kasih antusiasnya, luar biasa Karangsedemen ini dengan Blue Lake-nya, danau birunya. Di sana ceritanya kalau mandi kita bisa tetap awet muda dan dapat jodoh, kata Pak Effendi, Pak Irwan. Ya. Lalu kita sudah juga MOU dengan Yayasan Kebun Sepatu, salah satu yayasan NGO yang didirikan oleh orang Belanda, dan ini partner kita pada bidang sosial budaya, pertanian dan lingkungan. Lalu ada MHA, Mandalika Hotel Association. Tadi ada dari Look Up Grow ya, Kanda lalu Edi Gunawan, salah satunya akan menjadi partner kita di MHA sebetulnya. Tapi di Masata untuk pemasaran produk UMKM. Jadi desa wisata punya produk, kita kirim ke hotel butik atau restoran. Raw materialnya kita datangkan dari desa wisata. Lalu ada program Sambang Desa, kerjasama dengan Lensa Mandalika Media, di mana kita mengeksposur potensi-potensi yang ada di desa wisata, khususnya di NTB. Juga bukan hanya soal desa wisata sebetulnya, tetapi lebih pada program-program yang kira-kira bisa menginspirasi banyak orang. Nanti saya sambangi teman-teman komunitas ini satu-satu. Oke, lalu ada program kolaborasi kita dengan Telkom Indonesia. Saya dulu sebagai konsultan license officer untuk PT Jakarta Konsultindo, di mana untuk riset dan bahkan pengembangan sarunta di Mandalika yang ada 1000-an lebih itu, yang diberikan kepada masyarakat Lingkar dan Lombok untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau event-event internasional di Mandalika. Nah, Telkom ini salah satunya yang memasarkan. Partnership kita sudah kerjasama dengan dan sedang berlangsung juga, ada 10 Billion Strong yang bergerak pada isu lingkungan, juga sama Ocean Recovery Alliance yang juga sama di lingkungan juga, masih dengan Telkom Indonesia dan Mataram Startup Academy. Tadi saya banyak mendengar keluhan soal bagaimana logistik. Nah, ini nanti kita kolaborasi ya. Survive and revive. Nah, ini saya menyarankan untuk kita semua ini berbagi cerita bahwa memang hari ini komunitas kita bisa eksis dengan
logistik itu sangat penting, menjadi bagian terpenting. Tetapi tentu karena kita adalah teman-teman komunitas ini tentu orang-orang terpilih yang secara intelektualitas juga sudah luar biasa. Artinya sudah mau mengorbankan setengah daripada waktu teman-teman. Tadi ada yang berjuang sambil kerja. Self-funding based community. Nah ini mungkin setiap komunitas kalau dia bergerak mengandalkan bantuan proposal, misalnya, atau ini agak berat, pasti kita akan crash. Misalnya tadi keluhan, wah desa nggak dukung nih, DD-nya nggak dialokasikan CSR-nya gitu, untuk mendukung komunitas, atau dengan Pak Darwis, Pak Kades nggak dukung atau belum dukung karena dana-dana dari desa itu tidak disupport juga ke kami. Nah, alangkah bijaknya, baiknya mungkin ke depan ada pola yang bisa kita bangun dengan berbasis self-funding based community ini, di mana kita komunitas itu punya satu usaha untuk membiayai, kita punya berapa persen nanti untuk kegiatan komunitas, lalu sisanya buat pengurus gitu. Ya, bisnis sedikit socio entrepreneurship gitu ya. Lalu keluhan mengenai jaringan. Jaringan memang menjadi salah satu, apalagi kita ini alhamdulillah ini teman-teman yang terpilih hadir hari ini sudah luar biasa. Artinya banyak dari teman-teman komunitas kita bahkan bagai kerakap tumbuh di batu gitu, hidup segan tapi mati juga nggak mau gitu. Nah, jadi pergerakan kita memang sungguh luar biasa dari komunitas-komunitas yang hadir. Terima kasih, dan nanti kita akan berbagi banyak cerita di tanggal 11 Maret nanti saat kita temu komunitas se-NTB. Salah satu hal terpenting dari membesarkan komunitas ini ya harus berjejaring, harus membangun kelompok. Sekarang kita sudah terhubung nih, ada sekitar saya lihat lebih dari 35 komunitas. Kalau saya membayangkan kalau kita semua terhubung, tadi ada isu soal sampah, yang tadi juga klaster soal sampah. Nah, kalau nyatu itu saya membayangkan Lombok ini bersih nih, bersih. Dan juga bukan hanya bersih, tetapi kita bisa memanen cuan rupiah dari kegiatan berjejaring kita itu. Lalu ada dukungan masyarakat. Memang seringkali banyak sekali teman-teman komunitas yang curhat soal dukungan masyarakat ini. Ada yang dikucilkan tadi teman-teman dari disabilitas, dan lalu dipandang sebelah mata, apa sih yang ente bikin, mimpi kali lo katanya kan. Nah ini yang juga jadi tantangan. Tapi bukan berarti ini tidak bisa kita dapat dukungan masyarakat, bisa. Biasanya ini ada butuh beberapa tahapan. Memang di awal banyak yang resisten terhadap komunitas yang kita bikin atau yang kita buat, tetapi lama-kelamaan mereka juga bosan. Kita juga nggak makan dari omongan orang. Oke. Lalu ada identifikasi sumber dana yang potensial. Jadi teman-teman kami, pengalaman kami identifikasi dulu. Jadi ketika menyusun program kerja, kita udah list juga tuh. Nanti misalnya fundraising-nya bagaimana, crowdfunding-nya bagaimana, pendanaan dari siapa, oleh siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Kita sudah list memang. Jadi untuk besar kita udah bikin, di waktu kita nyusun proker kita udah bikin dengan siapa nanti kita kolaborasi dan bagaimana caranya. Terus kemudian ada action plan yang kita bikin gitu. Nah, yang terakhir, yang singkat-singkat saja, kampanye ini, membuat kampanye ini yang menjadi salah satu cara membangun awareness, kesadaran. Nah, kesadaran masyarakat salah satunya tadi agar dapat dukungan. Lalu siapa lagi? Siapa tahu calon donatur yang memang ada ketemu angel donatur gitu ya, yang dari luar daerah misalnya, atau karena dia lihat postingan kita aktif di sosial media ataupun aktif berkegiatan lalu diliput media, dan itu menjadi exposure sendiri buat komunitas kita untuk bertumbuh lebih dikenal lagi, lebih populer lagi dari kegiatan-kegiatan itu, dan tidak menutup kemungkinan itu bisa menginspirasi orang lain atau komunitas-komunitas lain. Nah, kalaupun pada akhirnya mentok-mentok kita harus bikin proposal, banyak komunitas curhat, Pak saya nggak bisa buat proposal gitu ya untuk kegiatan. Dia idenya banyak banget, tapi nggak bisa ditulis idenya, banyak banget. Bahkan kendala bahasa misalnya kalau mau kolaborasi dengan NGO dari luar. Karena mereka kadang, oke, show me your proposal, gimana programmu, apa kegiatan, coba ditulis, dibikin deskripsinya seperti apa, kapan rencana mau dibikin, berapa biayanya. Nah, hal seperti itu tadi saya dengar sudah banyak yang sudah kerjasama juga dengan NGO dari luar. Tentu nanti kita menarik untuk kita dengar pengalamannya di sesi sharing. Nah, kemudian menurut saya teman-teman,
ini hal-hal yang penting yang harus kita bawa di komunitas. Pertama, validasi. Validasi yang saya maksud di sini adalah bukan soal legalitas atau dokumen-dokumen itu saja tadi, bicara akte dan sebagainya. Tapi ada dokumentasi rutin tentang program kita. Jadi donatur itu atau NGO orang yang mau kerjasama dengan kita, lihat, oh dia aktif, dia ada kegiatan. Jadi itu namanya validasi. Jadi pun oleh orang-orang yang tadi memandang kita dengan sebelah matanya atau yang tidak mendukung, lama-lama begitu melihat, oh ini bagus juga nih komunitasnya bergerak soal tadi sampah misalnya, sampah menjadi berkah gitu. Oh jadi ini bisa diolah. Akhirnya lama-lama butuh waktu memang, tapi lama-lama kita semua masyarakat kita akan tersadar bahwa oh ini bermanfaat. Lalu kejelasan program kerja. Ini yang tadi kenapa kita di komunitas kadang ya jalan ala kadarnya saja, ya jalan-jalan mengikuti gitu. Ada orang nanti ketemu kita, ya udah kita ikut itu. Nggak ada ya kita lihat dulu, kita tunggu gimana nanti kita hitung bulan dan bintang gitu kan. Nah program kerja ini kudu memang harus kita bikin. Jadi setiap tahun minimal 1 kali ada kegiatan. Kalau nggak bisa 2-3 kali. Nah ini akan menjadi tadi memperkuat validasi itu, bahwa kita dilengkapi dengan legal, dokumen yang kuat, karena kalau sama NGO luar wajib kita punya itu, dan ada validasi kegiatan, oh ada kegiatan. Nah, jadi itu yang akan memperkuat kita punya komunitas. Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Kalau tadi dari 35 kita hadir di Zoom ini, berkolaborasi, menemukan berbagi ini ya, peluang, tantangan, berbagi tantangan. Tadi ada yang soal isu lingkungan. Tentu yang sisi Pok Darwis akan terbantu karena sudah mensupport Sabta Pesona yang salah satu unsurnya adalah bersih. Nah, terus Look Up Grow tadi yang soal bagaimana organic farming, tentu akan sangat berdampak positif bagi hotel-hotel atau restoran-restoran yang mengembangkan healthy food. Nah, banyak tuh. Kalau di Semalika itu ada Ashtari salah satunya yang mengembangkan healthy food. Jadi dia pakai organik, bahan organik yang memang ditanam tanpa pestisida, ya. Lalu ada komitmen teman-teman. Ini memang di sisi kelembagaan internal kita, di pengurus terutama. Mood kita memang harus tetap kita jaga. Harus ada mood booster gitu. Jadi kadang saya sendiri juga melihat begitu dikucilkan, begitu dengan rombongan orang. Kadang kita lemah juga, tapi ya justru kalau kita lemah kita kalah gitu. Jadi saya bilang, oke, kita harus lawan rasa minder itu, rasa terpuruk itu gitu. Jangan, kita berkomitmen dengan teman-teman pengurus bahwa oke, kita jalankan ini, kita bareng-bareng, bismillah gitu. Nah, ada konsistensi. Kalau teman-teman yang muslim mungkin sangat sering dengar itu ungkapan al-istiqomatu khairum min alfi karomah katanya. Jadi istiqomah, sikap istiqomah kita, konsistensi kita itu lebih baik dari 1000 kemuliaan. Jadi 1000 karomah. Jadi kalau kita tetap konsisten, maka insya Allah nanti Tuhan akan kirim, alam akan mensupport apa yang kita usahakan, apa yang kita karyakan. Nah, saya ingin memperbanyak di sisi diskusi, karena nanti pasti saya juga akan sangat tertarik untuk mendengar cerita dari teman-teman semua. Mbak Rinda, mungkin ini aja Mbak Rinda. Nanti lebih banyak saya diskusi aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Sadi.